Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Nuri Latifah, perwakilan dari kelompok 2, bersama rekan saya Rohmana Diafah dan Vidya Kurniawati. Di sini kami ingin mempresentasikan materi akuntansi manajemen yang berjudul penentuan harga pokok produk. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni pengertian harga pokok produk. Harga pokok produk merupakan jumlah biaya produksi yang diserap oleh seluruh produk jadi yang telah selesai diproduksi selama satu periode tertentu. Sedangkan menurut Supriyono, harga pokok produk adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan atau diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan termasuk biaya produksi. Dalam harga pokok produk terdapat manfaat harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual. Kedua, memantau realisasi harga produksi. Ketiga, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam neraca. Kemudian ada metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Apa itu full costing dan variable costing? Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Perbedaan antara metode variable costing dengan metode full costing. Pertama, metode full costing, biaya overhead tetap diperhitungkan dalam harga pokok. Sedangkan metode variable costing, biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya pabrik. Yang kedua, metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Sedangkan metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga, metode full costing menggunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi, yaitu kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Contoh perhitungan laba rugi. Berikut soal untuk contoh perhitungan laba rugi. PT Satu Hati pada tanggal 31 Januari 2019 memiliki data-data keuangan berupa aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya-biaya operasi adalah sebagai berikut. Modal pemilik 25 juta rupiah, utang usaha 5 juta rupiah, piutang usaha 10.500.000 rupiah, kas tunai 15.250.000 rupiah, penerimaan free konsultasi dan trainer 55 juta rupiah, tanah 25 juta rupiah, biaya administrasi dan umum 7.700.000 rupiah, biaya lain-lain 5 juta rupiah, biaya pemeliharaan kantor 7.500.000 rupiah, bahan habis pakai 1.250.000 rupiah, gaji karyawan 35.750.000 rupiah. Dari data-data tersebut, PT Satu Hati membuat income statement untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Baik, kita simak tabel berikut. Dari data-data keuangan PT Satu Hati tersebut,
Bisa juga dibuat laporan perubahan modal dan neraca, serta laporan arus kas, atau dengan kata lain, dapat dibuat laporan keuangan perusahaan jasa lengkap. Contoh laporan laba rugi tunggal. Seluruh keuntungan maupun pendapatan akan ditempatkan di bagian awal pada laporan laba rugi. Setelah itu, bagian beban maupun kerugian serta termasuk kegiatan operasional ditempatkan pada bagian bawah pendapatan. Perhitungan selisih antara total pendapatan dengan total beban akan menghasilkan laba operasi atau yang disebut laba bersih maupun disebut juga rugi bersih. Contoh laporan laba rugi berganda. Laporan yang membedakan pada penempatan posisi transaksi, operasi maupun non-operasi, yang harus membedakan biaya operasi dengan biaya non-operasi, serta pendapatan operasi dengan pendapatan non-operasi pada penempatan tertentu. Laba bersih akan menunjukkan aktivitas operasional dikurangi dengan aktivitas non-operasional. Mungkin sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung saja, saya Vidya Kurniawati yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Keunggulan variabel costing. 1. Membantu dalam mengendalikan biaya. 2. Membantu pengambilan keputusan jangka pendek. 3. Membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. 4. Membantu menentukan titik impas atau peluang pokok. Kelemahan variabel costing. Mari kita lihat bersama-sama terdapat 4 kelemahan variabel costing. Activity-based Product Costing ABC System, yaitu suatu metode sistem perhitungan biaya produksi yang biaya dibebankan berdasarkan aktivitas-aktivitas penyebab terjadinya biaya. Klasifikasi aktivitas. 1. Tingkat unit. 2. Tingkat batch. 3. Tingkat produk. 4. Tingkat fasilitas. Tahap-tahap penerapan ABC System. 1. Mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. 2. Pembebanan biaya pada aktivitas. 3. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. 4. Pembebanan biaya pada produk. Contoh soal ABC System. Sebelumnya mohon maaf, untuk contoh soal saya hanya menampilkan tabelnya karena saking banyaknya tabel. Kalau dijelaskan, kemungkinan durasinya terlalu panjang. Jadi sekali lagi mohon maaf. Mari kita lihat contoh soal bersama-sama. Terdapat keterangan jenis barang, sepatu, dan sandal. Selanjutnya dari hasil identifikasi manajemen menunjukkan aktivitas dan biaya yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Ada aktivitas, anggaran, aktivitas. Dilihat tabelnya. Selanjutnya data dari aktivitas sesungguhnya adalah sebagai berikut. Ada aktivitas, konsumsi sepatu, sandal, dan jumlah. Dipahami? Selanjutnya, data dari hasil identifikasi manajemen menunjukkan aktivitas dan biaya yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Ada aktivitas, anggaran, aktivitas. Dilihat dan dipahami tabelnya. Selanjutnya, data dari aktivitas sesungguhnya adalah sebagai berikut. Aktivitas, konsumsi sepatu, sandal, jumlah. Selanjutnya, maka perhitungan sistem ABC adalah aktivitas, jumlah anggaran, jumlah aktivitas, tarif aktivitas. Setelah itu, bebankan biaya overhead kepada masing-masing produk perusahaan. Produk sepatu, ada aktivitas, tarif, jumlah, total biaya OH per unit, lalu dijumlahkan. Produk sandal, ada aktivitas, tarif, jumlah, total biaya OH per unit, lalu dijumlahkan. Jadi biaya per unit dengan perhitungan metode akuntansi ABC adalah
ada keterangan sepatu sandal. Jika dijumlahkan, harga per unit sepatu Rp10.059, sandal Rp5.059. Rumus ABC sistem. Total biaya utama sama dengan biaya utama kali volume produksi, total biaya OH kali volume produksi, harga per unit sama dengan jumlah biaya utama plus biaya OH dibagi unit produksi. Identifikasi aktivitas dan atributnya. Atribut aktivitas adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual. Atribut yang digunakan tergantung pada tujuannya. Mari kita lihat pengidentifikasian aktivitas. Ada 3 pengidentifikasian aktivitas. Contoh atribut aktivitas yang berhubungan dengan tujuan perhitungan biaya, sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut, waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk aktivitas tersebut, objek biaya yang menggunakan output aktivitas, penggerak aktivitas, nama aktivitas. Ada aktivitas primer dan aktivitas sekunder. Contohnya, aktivitas pengawasan divisi kartu kredit pada sebuah bank digunakan oleh aktivitas primer, yaitu memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab telepon. Di sini ada tabel kamus aktivitas Departemen Kartu Kredit Springbank. Mari kita lihat dan dibaca. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Pembebanan biaya pada aktivitas. Biaya sumber daya pada aktivitas perlu dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan bergerak. Untuk sumber daya tenaga kerja dapat menggunakan matriks distribusi kerja. Sebagai contoh, manajer Departemen Kartu Kredit Springbank memperlihatkan penggunaan tenaga kerja sebagai berikut. Presentasi waktu setiap aktivitas. Aktivitas mengawasi karyawan, pengawasan 100%, staf administrasi 0%. Memproses transaksi, pengawasan 0, staf administrasi 40. Penyiapan laporan, pengawasan 0, staf administrasi 30. Menjawab pertanyaan, pengawasannya 0, staf administrasinya 30. Gaji supervisor sama dengan $50.000. Gaji staf administrasi sama dengan $30.000 per orang. Ada 5 orang staf. Berikut jumlah biaya tenaga kerja yang dibebankan pada setiap aktivitas. Aktivitas mengawasi karyawan, perhitungan penelusuran langsung, jumlah $50.000. Memproses transaksi 40-100 dikali 150.000, jumlah $60.000. Menyiapkan laporan 30-100 dikali 150.000, jumlah $45.000. Menjawab pertanyaan 30-100 dikali 150.000, jumlah $45.000. Selanjutnya, pembebanan biaya pada aktivitas lainnya. Pada tahap selanjutnya, aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan outputnya. Sebagai contoh, mengawasi karyawan adalah aktivitas sekunder. Biaya aktivitas pengawasan akan dibebankan pada setiap aktivitas primer. Biaya aktivitas tahap pertama divisi kartu kredit Springbank. Aktivitas mengawasi karyawan. Biaya aktivitasnya $75.000. Proses transaksi, biaya aktivitasnya $100.000. Menyiapkan laporan, biaya aktivitasnya $79.500. Menjawab pertanyaan, biaya aktivitasnya $69.900. Menyediakan ATM, biaya aktivitasnya $250.000. Biaya aktivitas tahap lanjut divisi kartu kredit Springbank.
Aktivitas memproses transaksi. Pembebanan aktivitas sekunder $100.000 ditambah 40/100 dikali $75.000, jumlah biaya aktivitas $130.000. Menyiapkan laporan pembebanan aktivitas sekundernya $79.500 ditambah 30/100 dikali $75.000, jumlah biaya aktivitasnya $102.000. Menjawab telepon. Pembebanan aktivitas sekundernya $69.900 ditambah 30/100 dikali $75.000, jumlah biaya aktivitasnya $92.400. Menyediakan ATM. Pembebanan aktivitas sekundernya tidak ada, jumlah biaya aktivitasnya $250.000. Next, selanjutnya pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, kemudian biaya dibebankan kepada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya yang diukur oleh penggerak aktivitas. Tahap pembebanan biaya aktivitas pada produk. Yang pertama, ditentukan tarif aktivitas, biaya aktivitas atau pergerakan aktivitas. Yang kedua, pembebanan biaya aktivitas, tarif aktivitas dikali penggunaan aktual aktivitas. Data aktual divisi kartu kredit Springbank. Jumlah kartu klasik 5.000, kartu emas 3.000, kartu platinum 2.000, jumlah 10.000. Penggerak aktivitas transaksi yang diproses. Kartu klasik 600.000, kartu emas 300.000, kartu platinum 100.000, jumlah 1 juta. Jumlah laporan. Kartu klasik 60.000, kartu emas 36.000, kartu platinum 24.000, jumlah 120.000. Jumlah panggilan masuk. Kartu klasik 10.000, kartu emas 12.000, kartu platinum 8.000, jumlah 30.000. Jumlah transaksi ATM. U kartu total transaksi ATM 200.000. U kartu sama dengan 10% dari total. Kartu klasik 15.000, kartu emas 3.000, kartu platinum 2.000, jumlah 20.000. Dengan menggunakan data di atas, maka tarif aktivitas dapat dihitung sebagai berikut. Aktivitas memproses transaksi. Perhitungan $130.000 garing 1 juta. Tarif aktivitas $0,13, keterangan per transaksi. Menyiapkan laporan. Perhitungan $102.000 garing 120.000. Tarif aktivitas $0,85, keterangan per laporan. Menjawab pertanyaan. Perhitungan $95.400 garing 30.000. Tarif aktivitas $3,08, keterangan per panggilan masuk. Menyediakan ATM. Perhitungan $250.000 garing 200.000. Tarif aktivitas $1,25, keterangan per transaksi ATM. Selanjutnya, kalian bisa baca data berikut ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.